Nah, masih ingat gak dulu itu ketika pertama kali nangani kasus, Siap. eh, dapat honor nggak sih? Baik, sahabat rekan sebaya, jumpa lagi di channel YouTube Sadis, sarana diskusi dan informasi. Di mana pada kesempatan ini dan ini kesempatan kita akan menggali profesi advokat. Di mana di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 1 menyatakan advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam pengadilan ataupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan dan ketentuan berdasarkan undang-undang ini atau dalam kurung undang-undang advokat. Maka dari itu kali ini kita menghadirkan langsung sumber dari seorang advokat bernama Patua Raja Simbolon Esa. Dan beri tepuk tangan buat Patua Raja Simbolon Esa. Nah ini dia sahabat rekan sebaya semuanya, mungkin terkhusus buat untuk para mahasiswa yang memang sekarang berada di Fakultas Hukum. Sebenarnya ada berbagai macam profesi ya dari bidang hukum itu, termasuk salah satunya adalah advokat. Maka untuk menggali informasi tersebut, kita akan berdiskusi dan menggali informasi secara transparan, langsung dengan sumber yang bisa dipercaya karena beliau adalah seorang advokat. Sehat Kang, silakan dibuka. Siap. Alhamdulillah. Nah ini saya panggilnya karena kan kalau dari namanya sendiri kan ini Batak ya, Siap. ada Keturunan ya. keturunan Batak ya. Betul. Sehat-sehat. Berarti saya panggilnya abang atau lae atau apa? Ya, terserah. Biasanya dipanggil sama temen, klien atau apapun itu kebanyakan abang sama lae. Gitu. Abang ya? Iya, tergantung aja ya. Nah, yang sepengetahuan bahwasanya kan yang namanya advokat itu terlahir dari organisasi kan ya. Iya, betul kan. Nah, ada banyak sekali memang organisasi advokat ini di Indonesia ini kan ada berpuluh-puluh lah gitu kan. Nah, sekarang Lai sendiri atau abang ini sendiri berada di organisasi atau anggota organisasi mana, Bang? Kebetulan saya sendiri dari awal gitu ya. Dari advokat itu mungkin kita satu PPKHI. PPKHI ya? Iya, dari PPKHI gitu kan, emang itu organisasi yang sangat keren lah menurut saya. PPKHI itu kepanjangan dari apa, Bang? PPKHI kepanjangan atau singkatan dari Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia. Oh, PPKHI itu berarti kepanjangan dari Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia. Betul. Nah, Abang sendiri mungkin secara otomatis ya masuk di dalam organisasi tersebut ya, organisasi PPKHI tersebut gitu. Nah, untuk pembagian misalkan untuk di wilayah Bang ya, untuk di wilayah, Abang ini kan di Kabupaten Subang. Siap. Ada juga struktur di Kabupaten Subangnya atau unsur misalkan DPC atau apa, ada nggak Bang? Siap, kebetulan ada. Kita waktu menjadi lawyer dan sah dilantik dan disumpah OA PPKHI gitu kan, kita mengusulkan kepada DPN, Dewan Pimpinan Nasional di Jakarta gitu, PPKHI, kita untuk mengajukan pendirian DPC PPKHI Kabupaten Subang. Berarti DPC itu Dewan Pimpinan Cabang ya betul. Berarti Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Subang. Kabupaten Subang. Nah, jabatan sendiri Abang sebagai apa nih? Saya kebetulan di PPKHI sebagai sekretarisnya. Sebagai sekretaris ya, kita dari PPKHI itu ada 3 jabatan inti lah bisa dibilang. Ya, ada ketua. Inti jabatan ya. Biasanya kan apa ya? SKB ya. Iya, betul. Bukan SKB, ketua, sekretaris, bendahara, KSB. Iya. KSB ya, ketua, sekretaris, bendahara. Nah, Abang ini berarti sebagai sekretaris. Sebagai sekretaris. Siap. Nah, bisa berbagi buat sahabat rekan sebaya semuanya, kiranya mungkin organisasi advokat ini kan banyak. Siap. Tadi dikatakan Abang ini dari PPKHI ya. Betul. Tentu kan ada tahapan-tahapan nih, Bang ya. Bagaimana caranya untuk seseorang itu menjadi advokat?
Oh, jadi menjadi Apakah advokat memang ya? persyaratannya seperti apa? Rumitkah? Susahkah? Gitu kan. Terutama nih buat anak-anak fakultas hukum yang memang salah satu idola profesi itu di bidang hukum ya adalah advokat gitu kan. Betul. Bisa dijabarkan Bang, bagaimana caranya untuk atau persyaratan apa saja yang harus ditempuh untuk menjadi seorang advokat? Ya, siap, Kang. Mungkin saya nggak bisa terlalu menjelaskan terlalu detail mungkin ya. Karena saya yakin calon-calon advokat itu atau mungkin dari fakultas hukum sendiri udah hafal lah. Gitu kan. Mungkin Apalagi saya garis-garis besarnya aja lah. di era Gitu. sekarang digitalisasi ya Mm-mm. bisa searching atau segala macam Iya, seperti itu ya. betul. Karena apapun juga sekarang sudah online lah gitu kan. Hmm. Mungkin dari tahapan awal menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 itu mungkin dari PKPA dulu. PKPA ini kepanjangan dari apa ini? PKPA itu. Biar sahabat rekan sebaya kan tahu buat informasi gitu kan. Iya, PKPA itu kepanjangan dari Pendidikan Khusus Profesi Advokat. Oh, pendidikan khusus Profesi advokat. profesi advokat. Iya. Oh, itu. Awal Dari PKPA. dari PKPA ya. Iya, yang paling awal itu pasti sarjana hukum kan. Harus sarjana hukum. Betul, itu mau sarjana hukum apapun yang pasti sarjana hukum. Mungkin yang pertama tahapannya itu PKPA gitu. Yang kedua itu kita harus magang Kang, di advokat senior bisa Oh, dibilang. ada unsur harus magang dulu ya. Iya, betul. Itu Tapi kalau sebentar sebelum magang biasanya dilakukan PKP ini berarti di organisasi ya. siap. Di organisasi advokat itu sendiri. Nah, dilakukan ini berapa bulan, berapa tahunkah atau bagaimana? Kalau dari pengalaman saya sendiri dulu waktu mengikuti PKPA itu 3 bulan ya. Kurang lebih ya. Kurang lebih 3 Kurang bulan lebih. gitu ya. Mungkin bisa nyampe ya tergantung dari OA-nya itu OA-nya betul. masing-masing Iya, lah iya, gitu ya. penyelenggaranya Betul. ya. Penyelenggaranya iya. Kebetulan saya kemarin waktu dasar itu 3 bulan kan. 3 bulan ya. Alhamdulillah itu 3 bulan. Kurang juga. lebih segitu ya. Iya. Kurang lebih. Menguras ilmu dan segalanya lah gitu Kang. Tapi yang mungkin di PKP ini yang dipelajari khusus bidang hukum ya. Iya, betul. Karena kan sekolah tersebut atau pendidikan tersebut itu ya keahlian ya. Iya, betul Kang. Keahlian advokat yang memang mungkin secara garis besarnya ya pendidikan yang memang diselenggarakan untuk mencetak advokat. Iya. Kalau di di Fakultas Hukum sendiri yang kita tahu bahwasanya Fakultas Hukum itu kan memang salah satu jurusan atau pendidikan, tetapi ada kalanya mahasiswa itu ketika memang sudah bergelar SH, sarjana ya. hukum itu, ada yang ke notaris gitu kan, ada juga ke bidang hukum lain gitu kan. Nah ini mungkin bicaranya PKP ini berarti kekhususan ya. Khusus ya, betul. Khusus advokat. Advokat gitu ya. iya. Sebelum saya menjadi advokat itu saya pernah mengikuti tes kejaksaan. Dari namanya apa? Di Bandung ya, pengadilan kejaksaan Bandung, lulus. Di pusatnya saya gagal kan. Mungkin dari situ. Ya saya mungkin juga iya. Ada nasib lain lah. Iya, gitu. betul kan. Kan jadi abang jadi advokat ya. Iya. Gitu. Tapi yang pasti sih Kang jadi advokat itu apa ya? Bisa dibilang amanat sama keinginan dari almarhum papa kan? Oh ya, memang betul. Itu merupakan cita-cita ya dari awal. Iya. Tadi kan dibilang ada cita-cita sama amanat ya. Iya, betul Kang. Jadi seperti apa bisa diceritain nggak buat sahabat rekan sebaya semuanya? Ya mungkin karena dari awal orang tua lah khususnya papa gitu. Maklum lah, namanya juga dari Medan masuk ke namanya apa Subang, mungkin merantau ya Kang ya. Ya. Merantau, kuliah juga orang tua itu tidak sampai selesai lah Kang. Tidak sampai selesai karena tertarik mungkin masuk ke TNI. Oh, dulunya pengen masuk TNI ya? Iya. Karena mungkin melihat bapak seorang TNI jadi siap. pengennya dulu ke TNI ya? Iya, betul. Mungkin dari situ si almarhum itu selalu berpesan gitu kan, tolonglah selesaikan
cita-cita papa. Hmm. Gitu. Mungkin dari kuliah gitu kan. Yang terakhir karena kegagalan atau mungkin kurang rezeki ya Kang ya, jadi jaksa gitu kan. Jadi si almarhum pingin, sok lanjutkan profesi kamu. Kamu mau jadi apa gitu kan. Dan akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang advokat. Betul. Ya. Alhamdulillah direstui lah gitu sama orang tua itu. Ya sedikit ininya apa ya Kang ya. Waktu kita sudah selesai semua prosedur persyaratan menjadi seorang advokat itu yang saya apa ya sedih itu orang tua sudah meninggal. Ya. Jadi pas waktu saya disumpah gitu kan, waktu disumpah ya mungkin itu, ada tapi secara tidak langsung kan amanah tersebut sudah dilakukan Bang ya. iya siap. Amanah tersebut sudah dilakukan, sudah dan dilaksanakan menjadi advokat. Itu mungkin juga yang dicita-citakan oleh almarhum ya. Betul kan. Dan nah tadi dikatakan bahwasanya setelah mengikuti PKPA terus melakukan apa lagi? Magang. Oh iya ada magang ya. Betul. Ada magang. Nah, sesudah magang itu tahapannya apa lagi nih? Ya, mungkin upah. Upah itu Ya, upah itu sebagai apa ya? Pintu masuk lah kan bisa dibilang. Oh, pintu masuk. Iya, pintu masuknya. Karena bisa upah itu ujian profesi advokat. Ujian profesi advokat. Itu seperti kayak kita apa ya, mengikuti tes CPNS. Jadi tidak sembarang juga sih kan. Yang bisa, yang namanya apa ya, kebanyakan sampai mengulang sekali, 2 kali, 3 kali kan. Tapi kalau saya alhamdulillah sekali lulus. Emang dulu waktu itu sekali? Sekali alhamdulillah. Jadi ada ujian dulu ya ternyata. Iya, setelah PKPA, magang terus lagi ada upah ya dikatakan dari ujian profesi advokat kan gitu. Nah, ketika memang tahap itu sudah dilalui, tahapan selanjutnya seperti apa? Nah, ini yang paling membanggakan. Yang paling membanggakan secara pribadi, keluarga besar dan semuanya lah. Sumpah kan. Oh, sumpah ya. Sumpah pengambilan sumpah. Pengambilan sumpah dan pelantikan bahwa kita secara resmi diakui oleh negara gitu. Waktu itu berarti di mana? Kalau masuknya kan kita nih kabupatennya Subang ya. Subang siap. Nah, berarti di mana dilakukan sumpah tersebut? Saya kebetulan kan sumpah itu di pengadilan tinggi kan. Jadi kita mungkin ibu kota pengadilan Bandung. Tingginya berarti di Bandung. Oh, di Bandung pengadilan ya. Tinggi Bandung ya. Karena provinsi ya Jawa Barat betul, ya. Betul. Nah, di dalam hal pengambilan sumpah tersebut, apakah langsung bisa berpraktek atau gimana? Atau ada lagi langkah-langkah yang memang harus dilalui gitu kan oleh tadi advokat tersebut? Sejujurnya sih kalau saya bisa dibilang nekat gitu kan. Kita selesai disumpah kita buka kantor sendiri kan sama rekan-rekan juga yang seorganisasi ya gitu kan. Tapi apakah berarti misalkan ketika orang sudah dinyatakan advokat dengan pelantikan atau sumpah advokat itu berarti kan apa yang didapatkan itu apa berupa kartu atau surat yang memang ada unsur diizinkan untuk berpraktek gitu kan? Oh ya, mungkin itu kita sebagai apa ya bisa dibilang SIM kita atau apa disingkatnya itu BAS kan? Oh ada BAS? BAS itu singkatan itu kan? BAS itu artinya? Berita acara sumpah. Oh berita acara sumpah. Ya itu yang bisa kita untuk beracara di pengadilan itu kan? Itu suatu kebanggaan kita sebagai advokat itu dari BAS itu kan? Nah berarti abang ini ketika memang sudah dilakukan pelantikan gitu kan, pengambilan sumpah advokat, mendapatkan itu BAS, nah bisa langsung berpraktek. Siap, bisa kan. Menurut undang-undang langsung. Betul. Ya tadi dikatakan kan kita langsung buka kantor sendiri. Iya, betul kan. Gitu kan. Karena saya orangnya nekat sih Kang ya. Apa sih yang nggak bisa di dunia ini kan? Betul. Saya setuju. Iya. Apa sih yang nggak bisa? Makanya saya selesai di sumpah kita mendapatkan BAS gitu kan, bisa beracara gitu. Nah, waktu pertama bikin kantor kasus berarti ya, ada kasus ya? Iya, kasus yang pertama kali ditangani masih ingat gak? Mengenai kasus apa? Saya masih ingat kan. Yang pertama kasus itu kita sama rekan yang satu kantor itu tentang percobaan pencurian kan. Percobaan
percobaan pencurian Pencurian. kendaraan R2 lah. Oh. Iya, itu yang masih ingat saya kan. Kalau untuk yang di PA nanti lah mungkin ya. Mungkin yang pertama yang paling seru itu kan. Karena mulai kita langsung beracara juga itu kan. Nah, di sana sebagai pendamping korban atau pendamping terlapor atau gimana? Tersangka kan kita, klien tersangka. Oh, berarti pendamping ini ya, terlapor berarti ya? Iya, betul. Terlapor. Berarti sidang segala macam bela di itu ya? Iya, betul Kang. Itu pengalaman yang apa ya bisa dibilang ya sangat mendebarkan lah Kang. Kita baru pertama kali kayak sidang skripsi lagi sama ujian avokat kan. Jadi sama 3 hakim, jaksa sama pendeta itu kayak gimana gitu kita lihat mereka itu kan. Berarti deg-degannya sangat gitu ya? Sangat. Nah, masih ingat gak dulu itu ketika pertama kali nangani kasus? Iya. Dapat honor nggak sih? Kan yang saya dengar kan advokat itu honornya kan agak fantastis ya segala macam. Betul. Waktu itu apakah memang dengan tarif khusus misalkan itu kan dikatakan pertama kali ya, pertama kali nanganin kasus gitu kan. Dapat honor nggak? Ya alhamdulillah ada sih kan. Alhamdulillah ada, tapi kita nggak bisa menyebutkan. Oh iya. Nominalnya berapa? Yang pasti kan ada nominal ya. Iya betul ada nominal. Alhamdulillah. Nah terus berlanjut dari kasus yang pertama ditangani gitu kan. Kesini apakah misalkan dalam suatu kantor tersebut itu, karena kan yakin kalau hemat saya ya, bukan hemat saya, ada hal yang memang harus diperhitungkan dalam artian bagaimana mengelola kantor itu supaya bisa maju dan berkembang gitu kan. Mungkin ada manajemen yang diterapkan atau apa gitu kan. Nah, pengalaman Abang ini juga seperti apa Bang? Pengelola kantor, karena kan pertama kali dibilang tadi unsur dari awal kan nekat kan gitu kan. Nah, itu bagaimana? Ya alhamdulillah sih Kang. Dari kita pendiri awal itu bisa dibilang kita WR2. Itu singkatan dari rekan-rekan juga. Gitu. Oh, akronim ya? Iya. Akronim dari atau dari inisial tersebut. Iya, rekan-rekan lah gitu kan. Jadi kalau manajemen dari kantor ya kita sistemnya dari kantor avokat itu biasanya keterbukaan. Transparansi ya? Transparansi, apapun juga kita mungkin dapat honor atau tidak dari klien gitu kan. Yang pasti kita transparansi, keterbukaan sesama rekan. Itu yang paling sensitif kan. Karena saya sudah bertekad juga sama rekan yang ini, kita harus terbuka. Jangan ada yang disembunyikan. Iya. Ya kalau istilah ininya kan sering dengar ya kita. Iya. Jangan ada dusta di antara kita. Betul kan. Gitu ya. Iya. Izin kan boleh merokok? Oh boleh. Oh boleh, siap. Gue juga dari tadi sih pengen ngerokok. Oh gitu. Cuman gue tahan aja gitu. Boleh kan. Nah kalau sepengalaman sampai saat ini Bang ya. Ya siap. Kasus yang pernah ditangani secara memang ada kesannya beda gitu kan dari kasus-kasus yang pernah ditangani. Kasus apaan itu? Mungkin satu Kang, pengalaman saya selama ini bisa dibilang sangat-sangat mengena banget dari hati, dari profesi. Sambil ngopi juga boleh? Ya boleh siap. Dari namanya apa Kang, cemoohan orang-orang gitu kan, terutama dari. Maksud dari cemoohan tersebut gimana? Karena kan kita tersangkanya atau terlapornya. Oh iya. Gitu ya. Jadi ya satu itu kasus PPA kan, Undang-Undang Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak gitu. Sangat berkesan ya selama saya menangani gitu kan. Kalau yang lain biasa aja lah Kang. Kalau yang lain biasa. Cuma itu aja Kang. Satu kasus Undang-Undang Perlindungan Anak kan. Dibilang terkesannya karena mungkin korbannya anak-anak ya? Iya, di bawah umur kan. Ya, di bawah umur. Itu kan kalau tidak salah ya di dalam undang-undang itu orang yang memang dinyatakan belum berumur 18 tahun itu dinyatakan sebagai anak-anak kan gitu. Betul, ya, atau belum dewasa kan gitu. Betul. Itu sangat apa ya, bisa dibilang gak bakal terlupa. Sama yang tadi bilang juga. Pertama awal kita menjadi avokat gitu kan. Itu ada kesannya. Satu kasus itu ada kesannya juga gitu. Kita menangani, kita bisa beracara juga gitu kan. Ini yang kasus tadi bilang
PPA itu. Karena apa? Kita juga sama mungkin dari klien kita no problem gitu kan. Kita ada hambatan juga sampai cemoohan gitu. Kenapa sih seorang avokat membela yang salah gitu kan? Oh itu image. Itu image-nya jelek lah, cemoohan seperti itulah gitu. Tapi perlahan kita terangkan juga bahwa kita itu bukan membela perbuatannya, kita membela keadilannya. Hak-haknya dia loh di pengadilan itu yang kita bela itu. Bukan perbuatannya ya gitu kan. Hak dia di pengadilan yang kita bela gitu. Jadi hak-hak dari si tersangka atau terdakwa tersebut itu ya diberikan haknya tersebut kan gitu. Nah, seperti yang kita tahu nih Bang ya. Di era ini kan kita lagi pandemi ya. Iya betul. Pandemi COVID-19 kan gitu. Nah, sebagai profesi advokat ada kendala nggak? Wah pasti kan. Pasti. Dari segi apa ini kendalanya? Mungkin kalau kita kendala. Ya kalau dari apa namanya kita nggak bisa bertemu dalam artian klien dengan luar daerah seperti karena ada penerapan PSBB. Iya betul. Karena dari wilayah. Itu termasuk salah satu unsurnya. Itu masuk ya? Masuk juga iya. Termasuk unsur juga. Mungkin yang ini kita beracara juga di pengadilan telekonferensi juga. Oh gitu. Jadi online juga kita sama klien. Jadi kita yang ada di pengadilan itu cuma 3 unsur penegak hukum aja. Hakim, jaksa, sama kita sebagai seorang avokat atau pengacara. Berarti si terdakwanya itu tidak dihadirkan? Tidak dihadirkan. Gimana? Iya, tidak dihadirkan ya. Mungkin kalau ada yang kita masih penanganan di LP, mungkin di LP mereka gitu kan. Kalau masih dalam penyidikan di Polres gitu kan. Jadi di pengadilan itu hanya 3 penegak hukum aja kan. Hakim, jaksa, sama kita sebagai avokat. Unsurnya pembatasan mungkin ya untuk menghindari kerumunan gitu kan. Iya betul. Sama juga penonton tidak ada kan sekarang. Biasanya kan terbuka untuk umum kan gitu. Oh iya. Kecuali yang PPA aja. Ya, memang gitu, ada kan. Ada yang dikatakan sidang terbuka untuk umum ya, atau betul. tertutup gitu kan. Iya. Nah dari kendala-kendala tersebut yang memang paling berarti apa tuh, Bang? Yang paling berarti sih ya, yang paling seru kan kendala itu kan kendala wilayah gitu kan. Kendala wilayah misalkan ada klien yang di luar daerah atau segala macam kan itu. Kalau dari persidangan sendiri kan itu ya tentunya dengan menjaga protokoler kan gitu, kesehatan, prokes, terus lagi ada hal yang memang tadi salah satunya pihak terdakwanya kan tidak dihadirkan di apa namanya di persidangan tersebut kan gitu. Nah, kendala luar daripada itu apa masih ada kendalanya? Atau misalkan di era masa pandemi ini nih karena ekonomi masih agak-agak sulit nih ya, gitu kan, agak-agak sulit. Ada keganggu nggak gitu kan masalah honorer atau fee gitu kan itu? Iya pasti kan. Semua dari unsur masyarakat juga termasuk kita seorang avokat juga kena imbasnya juga gitu kan. Karena istilahnya pandemi COVID-19 ini gitu kan. Ada lah, karena kita juga kan nggak tega juga gitu kan. Jadi ada sedikit bisa dibilang penurunan atau apa, tapi kalau kita sama tim sih santuy aja sih kan. Iya, rezeki sudah ada yang ngatur lah gitu kan. Tapi yang jelas kan tidak ada unsur bahwasannya ketika memang menangani karena kan yang saya tahu kan di advokat juga ada istilah apa pro bono, pro deo ya. Iya, betul. Nah, itu kan misalkan kan seorang yang memang ada apa ya urusan sama hukum segala macam itu kan cenderung misalkan karena mereka tidak mampu segala macam itu tetap diprioritaskan juga kan diprioritaskan untuk dilakukan suatu advokasi atau suatu pembelaan ya dengan cara itu berarti ya Bang ya. Iya betul kan. Tadi mungkin caranya di pro bono dan atau pro deo gitu kan. Iya betul. Mungkin kalau yang istilahnya tadi dia golongan tidak mampu gitu kan atau kurang istilahnya untuk menyewa seorang avokat gitu kan, mungkin kita diarahkan ke pro bono mungkin ke LBH. Oh gitu. Bisa mungkin ke LBH Pekat gitu kan, yang ada di Kabupaten Subang. Mungkin yang kedua yang ini ada LBH Unsur juga. Oh iya. Mungkin tinggal keinginan klien aja karena kita tidak bisa memaksa lah. Itu berarti suatu pembelaan atau advokasi yang memang dilakukan secara gratis berarti ya. Betul kan. Oleh gratis gitu kan, gak usah mengeluarkan biaya. Betul. Kan seperti yang diketahui bahwasanya
pemberi jasa hukum, ada penerima jasa hukum. Iya. Nah, pemberi jasa hukum ini dalam artian berarti advokat itu sendiri dan penerima jasa hukum itu adalah klien. Iya, betul. Gitu. Nah, sekarang kalau honornya advokat itu didapat dari mana nih, Bang? Ya kita dari kesepakatan kita seorang advokat sama klien. Oh, berarti hasil kesepakatan ya? Kesepakatan, betul. Adanya kesepakatan antara pihak pemberi kuasa dan penerima Penerima kuasa kuasa, gitu betul. kan. Jadi fee-nya di sana berarti ya. Betul, Ya tergantung kesepakatan kan. Kesepakatan. Seperti itu. Karena yang diatur dalam Undang-Undang 18 2003 tentang advokat itu emang seperti itu. Bicara seperti itu berarti Betul. ya. Iya. Nah, sekarang ini umpanya nih. Iya, siap. Jikalau ada kata umpama misalnya ada masyarakat Siap. yang memang butuh bantuan hukum gitu kan atau jasa hukum kepada abang ini kan, bagaimana caranya atau mekanismenya untuk bisa menggunakan jasa abang ini? Oh siap Kang. Dari kantor hukum saya sendiri gitu. Kantor hukumnya apa bang? Kantor hukum Fatwa Raja Simpulan Kang dan rekan gitu ya. Jadi dari kantor hukum juga kita kadang namanya apa ya, mengadakan kayak apa ya, hari Jumat apa ya, bersedekah lah gitu kan. Jadi khusus hari Jumat gitu kan. Oh, ada program khusus Program hari juga Jumat ya di kantor. Jadi khusus hari Jumat itu mau bantuan hukum, konsultasi atau istilahnya apa, kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum itu insya Allah gratis kan. Oh gitu. Insya Allah Wah, gratis. luar biasa. Iya. Jadi ada program setiap hari Jumat. bahwasanya konsultasi misalkan ya, Iya. atau apapun itu menyangkut urusan hukum Gitu ya. itu tidak dikasih tarif atau biaya gitu Tidak, kan? Kang, tidak, Kang. Jadi digratiskan. Digratiskan aja iya. Maksudnya digratiskan itu ya untuk fotokopi atau apapun yang lain itu klien sendiri, kita pendampingan secara gratis gitu kan. Tidak dipungut biaya sepeser pun. Siap. Nah, terus berarti kan dengan cara menghubungi langsung atau misalkan melalui media sosial atau bagaimana? Itu bisa kan, bisa kita lewat Facebook bisa, nomor udah ada udah ya. Ada Facebooknya. Alhamdulillah. Lagi selain Facebook mungkin IG juga ada kan? Ada Instagram ya, Iya. IG. Iya. Jadi ini digital berarti ya sistemnya. Iya, siap. Ya memang apalagi di era pandemi ini, juga gitu, ya betul. kita menggunakan media sosial misalkan di mana calon klien ataupun misalkan masyarakat yang memang membutuhkan bantuan itu melakukan konsultasi segala macam. Tadi programnya yaitu di hari Jumat kan Hari gratis Jumat, ya, kan betul. gitu. Nah, setelah mekanismenya setelah memang mereka butuh bantuan, terus ada unsur di media sosial segala macam misalkan ngechat atau apa kan gitu. Itu apalagi yang dilakukan, Bang? Mungkin kita selain dari itu mungkin kita juga sosialisasi juga kan. Namanya kita kantor hukum kan seperti perusahaan juga ya Kang ya. Mungkin kita juga tidak bosan-bosannya. Maksudnya dalam bentuk gimana? Ya kita sambil ngopi santuy mungkin ke desa, kita ke tempat-tempat nongkrong gitu kan. Kita sambil memperkenalkan lah. Mungkin istilahnya kantor hukum kita, rekan-rekan kita yang di kantor gitu kan. Kita memperkenalkan juga. Supaya masyarakat luas itu mengenal ya gitu. Iya, mengenal juga betul kan. Bahwa di sekitar mereka itu ada loh orang-orang yang bisa dibilang ahli sih, ahli bisa kalau seorang pengacara gitu kan. Iya. Betul. Ya kan praktisi ya disebutnya ya. Betul. Nah, praktisi gitu kan. Juga dikatakan dalam baju abang sendiri kan dikatakan itu apa? Officium nobile. Nah, officium nobile ini kan apaan tuh? Pekerjaan yang sangat terhormat. Artinya pekerjaan sangat terhormat. Yang terhormat ya. Iya, atau profesi yang sangat terhormat atau yang sangat mulia lah gitu. Atau terhormat ya. Iya, betul. Nah, berarti dari mekanismenya setelah dari media sosial terus ada berarti kan bertetap langsung ya. Kadang ada yang langsung datang ke kantor, ada yang lewat kantor, handphone dulu ya, betul Kang. Mungkin kita karena kita freelance kan diadakan pertemuan dulu nih ya. Iya, betul. Ada pertemuan dulu. Pertemuan tersebut itu
berarti untuk menggali informasi kasusnya atau seperti apa, Bang? Ya, itu untuk kita menggali dan membuka permasalahan yang ada di klien kita kan. Apa sih gitu mungkin. Permasalahannya apa ya? Iya, permasalahan hukumnya seperti apa sih gitu kan. Juga mungkin sebagai bentuk konsultasi juga itu ya. Betul. Secara tidak langsung betul. Ya, jadi kan mekanismenya itu setelah mungkin dikonsultasikan, Betul. terus lagi unsur fee-nya juga honornya masukin di sana ya. Iya, betul Kang. Sambil berjalan lah, sambil berjalan ya. lah, iya. Ketika kan dikatakan dari awal bahwasanya berdasarkan kesepakatan. Iya, kan, betul. Kembali lagi ke awal tadi betul Kang. Nah, dari kasus-kasus tersebut itu berarti kan ada berbagai macam nih Kang. Betul. Berbagai macam, misalnya ada kasus ini yang saya dengar kan ada pidana gitu kan. Iya. Ada Perdatanya gitu. betul. Ada apa lagi nih Bang? Ya PTUN Tun ada gitu kan. Tun ya. Iya, PTUN. betul. Terus apa lagi Bang? Mungkin ada tentang namanya apa ya Kang ya. Saya sih jarang yang lain, cuma biasanya saya menangani tiga kasus aja sih Kang. Dari mungkin gitu. kita ya di pengadilan agama, Mungkin tidak menutup kemungkinan pengadilan ya, negeri sama Tun gitu. kasus apapun yang masuk berarti kan tetap ya dilakukan advokasi setelah adanya mungkin mekanisme tadi dijalankan. Siap. Berarti kan langsung di follow up lah gitu pasti. Iya, jelas Kang. Karena kita juga dibantu sama rekan-rekan advokat dari OA juga Kang. Oh gitu. Iya, kalau kita semuanya ini kasus sedikit ini mungkin kita minta bantuan juga gitu kan. Insya Allah pasti langsung respon cepat itu dari organisasi kita PPKHI gitu. Di share ke organisasi guru, advokat ya. Iya, betul. Mungkin nanti ada saran, advice atau misalkan masukan segala macam, bagaimana cara penanganan. Iya, betul ya. Mungkin dibahas gitu. Dibahas ya, betul. Yang dibilang berpengaruh enggak sih dalam pandemik COVID-19 ini kepada kita? Iya kan, karena kita mungkin dari session ketemu sama klien kita juga harus mengikuti protokol kesehatan. Ada batas. Iya, betul. Mungkin klien kita yang ada mungkin jangan jauh-jauh lah, mungkin di Kerawang, Purwakarta, atau yang Bekasi lah. Kita juga terkendala juga kan. Yang paling ini teh pernah saya di Bekasi lah kan. Kita harus dites swab juga kan. Kita mau ada kasus ke sana, kita ketemu klien, kita pendampingan, lakukan tes swab juga untuk kita seorang atau PCR atau apa. Iya, betul kan. Iya. Itu yang paling bisa dibilang apa ya, lucu-lucu gimana lah gitu kan. Kita nggak mengikuti ya udah prosedur pemerintah gitu kan. Mau tidak mau kita harus mengikuti gitu kan apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Iya, gitu. Karena itu juga kan buat kebaikan kita sendiri. Betul. Ya. Sendiri. Makanya kan ada protokol kesehatan itu kan dengan menggunakan masker, mencuci tangan, terus lagi menjaga jarak atau menghindari kerumunan segala macam gitu. Betul. Nah, profesi advokat ini yang memang sudah dijalani, terus lagi ada hal yang tadi dibagi masalah bagaimana tahapan-tahapan, betul, bagaimana upaya atau penyelesaian perkara gitu kan atau kasus, terus lagi cara untuk bisa menghubungi tadi abang itu kan. Gitu kan. Nah, baik sahabat rekan sebaya, mungkin tadi dikatakan bahwasanya abang ini juga di deskripsi ya, nanti kita juga tampilkan bagaimana untuk bisa berkonsultasi gitu kan, atau misalkan menggunakan jasa hukum berarti ya. Jasa hukum dari Bang Patua Raja Simbolon ini gitu kan, yang mudah-mudahan kami berharap bisa menjadikan informasi yang bermanfaat buat sahabat rekan sebaya semuanya. Amin. Juga pengalaman yang memang didapat itu bisa diambil hikmahnya ya, bisa hikmahnya gitu kan. Terus lagi bisa ada unsur, wah nih gua kalau mau jadi advokat itu ya berarti kan ada tahapan-tahapan itu kan yang memang harus dilalui. Harus dilalui kan ya, wajib. Baik, sahabat rekan sebaya semuanya, itu tadi kita berdiskusi, kita menggali informasi dari profesi advokat sebelumnya, tapi gue mau bilang nih buat sahabat rekan sebaya semuanya,
biasanya kan gue yang memang mengatakan untuk like, komen, Yes. subscribe gitu kan, seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalkan tamu kita ini yang kita undang ini buat bicara masalah like, subscribe, komen, bisa nggak Bang kira-kira? Ya, insya Allah Kang, insya Allah. Nah, channel YouTube Sadis gitu kan. Channel YouTube Sadis. Nah, Gitu. Jangan lupa sahabat rekan sebaya semua, sahabat rekan sebaya. Sahabat rekan sebaya. Nah, untuk men-subscribe, like, comment, and share video ini. Oh, siap. Siap Bang ya? Siap. Nah, coba silakan Abang untuk kepada sahabat rekan sebaya untuk bilang yang tadi saya ajarin Bang. Oke, kepada sahabat rekan sebaya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Weh. Baik Bang, terima kasih Siap. atas kehadirannya. Suatu kehormatan juga buat channel YouTube Sadis. Itu kan Abang sudah sudi dan kita berdiskusi. Siap Kang, Sama-sama. Mudah-mudahan bisa diambil manfaat dan sebagai informasi buat sahabat rekan sebaya semuanya. Baik sahabat rekan sebaya semuanya, itu tadi diskusi kita dengan Abang Patua Raja Simbolon Esa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.